Yo guys, kalau seandainya lo lagi ngidam smartphone baru yang kenceng plus punya baterai badak, tapi budget lo tuh cuma 3 jutaan aja, video ini mungkin jadi video yang tepat nih. Karena sekarang ini di depan kalian, gue pengen ngerekomendasiin smartphone yang punya baterai paling jumbo di Indonesia, yaitu iQOO Z10. Yes, jadi buat teman-teman mungkin sedikit refreshment aja buat kalian yang belum tahu iQOO. Jadi iQOO ini adalah brand dari Vivo. Dan kali ini mereka tuh baru aja memperkenalkan produk terbarunya nih guys, yaitu iQOO Z10 yang harganya tuh dibanderol lebih murah ketimbang pendahulunya nih, yaitu iQOO Z9. Nah, kalau kemarin mungkin teman-teman ingat iQOO Z9 itu dibanderol dengan SRP mulai dari 3.999.000. Kali ini iQOO Z10 bawa spesifikasi yang lebih upgrade, tapi harganya tuh malah di downgrade guys, yaitu mulai dari 3.699.000. Gilanya lagi, kalau seandainya teman-teman belinya pas masa-masa awal gini, teman-teman bakal dapetin juga special price yaitu di 3.199.000, which is itu tuh gokil banget guys untuk spesifikasi dan experience yang ditawarin sama iQOO Z10 ini. Nah, kebetulan juga di video kali ini gue pengen ceritain experience gue sepanjang pakai iQOO Z10 ini selama 2 minggu terakhir. Dan pastiin buat kalian yang lagi nyari smartphone 3 jutaan, teman-teman wajib nonton videonya dari awal sampai akhir ya. Dan ini adalah video review dari iQOO Z10, dan langsung aja check this out. Alright, kalau kita ngomongin soal si iQOO Z10 ini, bisa dibilang tuh perubahan di seri ini berasa signifikan banget ya. Kita mungkin bakal mulai dulu dari sektor desainnya yang udah jelas berbeda ketimbang sama pendahulunya, yaitu si iQOO Z9. Dimana kalau seandainya kita lihat iQOO Z9 ini tuh punya desain yang mirip kayak desainnya iQOO 12 atau iQOO 13. Di sini iQOO Z10 hadir dengan refreshment desain yang kelihatan beda total nih guys ketimbang sama pendahulunya. Desainnya ini tuh berubah total dengan frame kamera yang bulat dan body yang lebih curvy ketimbang sama iQOO Z9. Dimana yang gue lihat kali ini tuh iQOO Z10 hadir dengan desain yang lebih dewasa nih guys. Ditunjukkan dari varian warnanya yang cuma ada 2, yaitu Nitro Black dan yang lagi gue pegang sekarang yaitu Quantum Silver. Jujur, karena perubahan desainnya yang signifikan banget, pas awal-awal gue pegang HP ini tuh gue kayak masih kurang gitu bisa nerima desain dari iQOO Z10 ini. Meskipun seiring berjalannya waktu, akhirnya gue mulai terbiasa guys, dan ngerasa smartphone ini tuh secara desain ya cakep-cakep aja. Apalagi HP ini tuh secara feel di tangannya juga berasa tipis dan juga cukup ringan, yaitu cuma 199 gram. Meskipun sebenarnya ada satu hal yang bikin gua kaget banget sama HP ini guys, yaitu ngomongin soal baterainya. Yes, jujur gua kaget banget dengan body setipis ini, iQOO tuh bisa nyematin baterai berukuran 7300 mAh. Dimana kalau gue tanya ke timnya iQOO Indonesia, ini semua tuh berkat teknologi Vivo Bluefold Battery generasi ketiga nih guys. Dan bikin HP ini berhasil dapetin rekor muri sebagai the biggest smartphone battery di pasar smartphone Indonesia. Nah, tentunya dengan teknologi Bluefold Battery terbarunya Vivo, ini tuh bikin iQOO Z10 ini bisa hadir dengan body yang tipis tapi punya baterai yang jauh lebih gede. Cuman untuk urusan baterai ini mungkin nanti kita bakal bahas lagi ya. Karena sekarang gue pengen ajak teman-teman semua untuk ngeliat desain layarnya yang cakep banget. Yap, HP ini hadir dengan desain layar baru dengan desain quad curve yang looknya tuh mirip banget sama smartphone flagship. Dimana dari sisi bezelnya pun gue juga suka ya guys. Karena secara looknya ini tuh menurut gue kelihatan cukup simetris. Spek layarnya pun menurut gue juga cakep, di mana HP ini pakai layar 6,77 inch berpanel POLED yang punya perlindungan shield glass. Serta smartphone ini secara resolusinya pun juga udah oke nih guys, yaitu di Full HD Plus yang bisa ngasilin gambar yang tajam, bright, dan juga punya warna yang cukup vivid. Cuma memang agak sedikit disayangkan aja secara refresh rate-nya ini tuh turun ketimbang iQOO Z9 yang punya refresh rate 144Hz. Dimana meskipun ini nggak gitu berasa banget, tapi refresh rate-nya tuh di iQOO Z10 agak turun sedikit nih guys, yaitu di 120Hz. Well, kalau teman-teman lihat di layar berikut, memang nampaknya nggak gitu banyak perbedaan antara layar 144Hz dan juga layar 120Hz. Cuman ngomongin soal ini, it's okay lah. Untungnya dari segi speaker sama layarnya, ini tuh udah mantep banget kalau teman-teman pakai untuk gaming.
Nah, gue bisa ngomong gini karena gue udah suruh adek gue si Bang Jo Gaming yang merupakan pro player game FPS buat nyicipin gaming di iQOO Z10 ini. Kata doi, HP ini tuh punya respon layar yang cepat dan juga akurat nih guys. Serta speakernya pun juga jelas banget buat ngedengerin footstep musuh kalau seandainya lagi main game FPS. Tapi kalau buat gue sih yang mungkin cuma sekedar nonton atau dengerin musik aja, ini menurut gue layarnya udah lebih dari sekedar cukup. Dan mungkin untuk sampel audionya gue pengen kasih tahu ya, smartphone ini pakai mono speaker aja dan sampel audionya bisa teman-teman simak di cuplikan berikut ini. Oke, jadi tadi karena kita udah sempat juga nyenggol-nyenggol soal game, sekarang kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal performance dan juga overall experience pakai iQOO Z10 ini. Di sini mungkin pertama-tama gue pengen spill dulu untuk dapur pacunya nih guys. Jadi untuk chipsetnya sendiri, HP ini dibekali sama SoC Snapdragon 7S Gen 3. Dan di sini yang gue suka dari iQOO Z10, mereka tuh menghadirkan banyak varian RAM dan juga storage nih guys. Mulai dari 8/128GB sampai 12/512GB. Tentu berkat varian yang lebih banyak, ini tuh bikin teman-teman jadi punya lebih banyak opsi buat si iQOO Z10 ini. Dan yang nggak kalah gue suka, HP ini tuh by default juga udah pakai Vantage OS 15 nih guys. Yang secara basicnya juga udah pakai Android 15. Makanya kalau kita lihat dari kombinasinya untuk urusan performa sih gue udah nggak pusingin lagi karena udah jaminan HP ini tuh bakal lancar untuk pemakaian sehari-hari. Dan mungkin juga gue bisa bilang ini adalah smartphone paling buas guys. Kalau seandainya teman-teman lagi nyari smartphone dengan harga 3 jutaan aja. Pokoknya mau lu pakai ngapain aja kayak sosmed, chattingan, atau even untuk gaming atau editing video sekalipun, smartphone ini tuh menurut gua udah aman banget. Serta gak lupa juga beberapa fitur-fitur Vivo AI juga tersedia di smartphone ini nih, seperti AI Live Text, AI Note Assist, dan yang berguna untuk main game yaitu AI Voice Changer for Gaming. Nah, karena kita udah nyenggol-nyenggol soal gamingnya, gue langsung bilang aja, ini adalah smartphone yang oke banget kalau teman-teman pakai untuk kebutuhan gaming. Even untuk main game kompetitif kayak COD Mobile di grafik mentok rata kanan, setelah dijajal Bang Jo Gaming, HP ini tuh punya touch response maupun FPS yang stabil banget guys. Dan nggak ada panas sama sekali. Cuman kalau gue pribadi sih karena nggak suka game kompetitif, jadinya gue cobain Genshin Impact di smartphone ini. Smartphone itu bisa dapetin setelan medium 60 fps dengan FPS rata-rata di 35 sampai 45 fps. Tapi balik lagi guys, ada satu hal yang bikin gue amazed banget sama HP ini, apalagi kalau bukan ngomongin soal baterainya. Yes, jadi tadi di awal gue sempat bilang juga kalau smartphone ini tuh pakai baterai berukuran 7300 mAh. Dimana kalau tadi kita ngebahas soal teknologinya, sekarang kita ngebahas soal daya tahannya nih guys, yang bisa bertahan up to 2 harian lebih. Gue pribadi udah pakai smartphone ini untuk pemakaian yang berat banget seperti main Genshin Impact, buka kamera, dan juga pakai Google Maps. Dan turns out HP itu masih bisa loh guys, bertahan up to 2,5 hari dengan SOT-nya yang gokil banget, yaitu di angka 11 sampai 12 jam. That's why ini bikin gue amazed banget sama si iQOO Z10 ini, karena memang ini adalah smartphone yang paling awet kalau kita ngomongin dari segi baterainya. Dan ngomongin soal charging, di sini iQOO juga tetap ngasih kepala charger 90 watt flash charge nih guys. Jadi di sini meskipun harganya iQOO Z10 ini tuh lebih murah ketimbang sama iQOO Z9, tapi di sini ngomongin soal charging, iQOO nggak ngasih kompromi guys. Mereka tetap ngebekalin charger 90 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 ke 100 dalam waktu 65 menit aja. Lalu buat teman-teman yang mungkin suka push rank juga, smartphone ini juga udah dibekali sama fitur bypass charging. Makanya kalau kita ngomongin dari segi performa dan juga baterainya di harga 3 jutaan, gue tuh nggak ragu sama sekali guys buat kasih skor HP ini di 10 dari 10. Nah,
Terus kita lanjut ke sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal kamera dari si iQOO Z10 ini. Sebenarnya kenapa tadi di awal gue bilang kalau gue tuh kurang gitu bisa nerima desain dari iQOO Z10 ini, itu tuh simply karena desain frame kameranya guys, yang membulat dan juga ukurannya tuh gede banget. Awalnya gue kira at least HP ini tuh bakal punya 3 buah kamera belakang, namun ternyata dugaan gue tuh salah guys. HP ini cuma dibekali sama 2 buah kamera belakang aja dengan kamera utama 50 megapiksel yang punya sensor Sony IMX882. Terus yang satunya lagi ada juga kamera bokeh dengan resolusi 2 megapiksel. Sedangkan kalau kita ngomongin soal kamera depannya, iQOO Z10 ini tuh bawa kamera depan yang cukup oke nih guys, yaitu 32 megapiksel. Sebenarnya kalau dari pendapat gue sih agak sedikit disayangkan aja HP ini tuh belum punya kamera ultra wide. Cuman untungnya kalau kita ngomongin soal hasil foto, smartphone dari Vivo ataupun iQOO tuh semuanya nggak pernah ngecewain ya. Sama kayak iQOO Z10 ini, jujur gue juga puas banget sama sampel-sampel fotonya. Dimana meskipun HP ini nggak punya kamera ultrawide, tapi semua tuh bisa terobati guys. Dengan hasil kamera utamanya yang detail dan juga punya warna yang udah oke banget. Dipakai untuk foto landscape ataupun objek, HP ini tuh punya HDR, exposure, dan juga highlight yang menurut gue tuh udah cakep banget. Serta untuk foto orang di mode portrait, HP ini tuh hasil fotonya juga udah cukup bagus nih guys. Meskipun di beberapa kondisi skin tone-nya tuh menurut gua agak cenderung soft gitu. Hal yang sama juga gua alamin di kamera depannya, dimana hasilnya tuh menurut gua agak sedikit soft. Meskipun sisi positifnya HP ini tuh punya angle kamera depan yang udah cukup lebar. Cuman untuk masalah ini sih harusnya bisa diatasi via software update ya guys. Apalagi iQOO tuh terkenal banget satset parah untuk ngurusin soal bug ataupun masalah di smartphone mereka. Lalu gak cuma di kondisi daylight aja, tapi di kondisi low light gue juga bisa bilang hasil foto dari iQOO Z10 ini tuh udah cukup tajam. Dan di sini poin plusnya yang gue suka dari smartphone iQOO ataupun Vivo, dari segi exposure-nya tuh kalau low light ini kelihatan balance banget guys. Well, untuk harganya sih, ini bisa gue bilang secara kameranya menurut gue udah cukup bagus. Dan gak cuma dari foto, tapi dari sektor videografinya pun iQOO Z10 ini juga mantep banget nih guys. Karena bisa nge-record di 4K 30fps dengan stabilisasi yang udah termasuk bagus. Dengan hadirnya OIS di iQOO Z10 ini tuh bikin stabilisasi videonya jadi jauh lebih baik timbang sama pendahulunya. Even untuk urusan video ini, gue sempat compare juga head-to-head sama iQOO Z9 nih guys. Kelihatan banget kalau iQOO Z10 ini punya stabilisasi yang lebih bagus dan juga punya gambar yang lebih tajam. So guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya iQOO Z10. Dan di sini kalau gua lihat resolusinya dia tuh bisa mentok sampai 4K 30fps guys di kamera depannya. Cukup oke karena kamera belakangnya juga bisa nge-record di 4K 30fps dan ada juga fitur vocal enhancement guys yang harusnya setelah gua aktifin fitur ini kayak sekarang suara gua tuh udah lebih fokus dan audio sekitar tuh jadi lebih terfokus sama suara gua. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana? Baik dari segi stabilisasinya ataupun audionya. Teman-teman mungkin bisa nilai sendiri ya, kira-kira overall gimana untuk hasilnya. Thank you. Nah, terus tadi setelah kita ngebahas semua aspek tentang iQOO Z10 ini, sekarang kita lanjut ke sektor yang paling terakhir, yaitu ngomongin soal harga dan tentunya soal kesimpulannya. Di sini, seperti yang tadi di awal gue bilang ya, untuk harganya sendiri, iQOO Z10 ini pas masa-masa awal order, HP itu dijual dengan harga yang gokil banget guys, yaitu start dari 3.199.000 aja. Jujur, dengan harga yang startingnya cuma 3.199.000, ini HP itu jelas aja smartphone yang worth it banget buat teman-teman beli. Apalagi kalau kita ngomongin soal layanan purna jualnya juga, iQOO ataupun Vivo tuh punya layanan yang bagus banget guys. Even buat teman-teman yang pengen ganti casing ataupun anti goresnya pun, Vivo Service Center juga bersedia untuk ngeganti itu semua secara gratis. Dan tentu kalau ngomongin soal kepercayaan, karena iQOO adalah brand dari Vivo, gue tuh sama sekali nggak ragu guys, merekomendasiin smartphone ini kalau teman-teman nyari smartphone 3 jutaan. Gue bisa bilang begini, karena nggak cuma dari segi performa ataupun baterainya aja yang cakep, tapi smartphone ini juga udah dibekali sama beberapa fitur esensial lainnya. Dimana ngomongin soal fitur esensial, smartphone ini udah dibekali sama NFC Multifunctions, IP65, dan juga udah punya military grade certification nih guys.
That's why buat teman-teman yang pengen sikat si iQOO Z10 ini bisa langsung aja melipir ke link yang ada di kolom deskripsi atau tag produk yang di bawah sini. Dan palingan segitu dulu aja nih guys. Buat teman-teman yang beli, aku bisa banget rekomendasiin smartphone yang satu ini. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman semua. Dan palingan segitu dulu aja nih. Gua Bang Cu pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!